أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق Enaknya kalau ada jejak digital itu, saya sebelum ngasih materi berikutnya tak setel maneh. Iki materi terakhir tentang OVO. Nah, ternyata masih panjang. Kemarin itu masih banyak mukadimah. Nah, ini amalan pembuka pintu rezeki. Oke. Rezeki dalam mindset kita ketika kita ngomong rezeki itu kan mesti duit, harta, kan itu nggih. Padahal rezeki itu bukan hanya uang, bukan hanya harta. Ya harta itu memang rezeki juga. Tapi kan kesehatan ini juga rezeki. Kita jangan remehkan yang satu ini. Karena kalau seandainya banyak harta tapi nggak sehat gimana rasanya? Kan nggak nikmat. Gini, Mas. Ini.
Jadi rezeki itu sesuatu yang diberikan Allah pada kita. Itu semuanya rezeki. Tinggal kita melihat itu rezeki atau bukan rezeki. Nah, ini. Tinggal kita bisa menikmati pemberian Allah itu, atau justru kita merasa sengsara dengan kenikmatan yang diberikan Allah pada kita itu. Karena semua yang diberikan Allah itu sebenarnya itu anugerah. Bahkan sakit pun itu bisa menjadi anugerah. Contoh, ketika kita sebelum sakit dalam kondisi sehat, kita itu jarang ibadah, jarang sholat malam dan seterusnya, jalan membaca Quran, pernah. Tapi ketika Allah memberi kita sakit, ternyata kita baru sadar bahwa kita itu butuh Allah. Akhirnya ibadah kita itu nggak pernah tinggal, nggak pernah lewat, bahkan bangun malam, bahkan zikir terus. Itu rezeki atau tidak itu? Rezeki kan? Iya. Jadi penyakit yang kita rasakan itu justru membawa kita itu membawa rezeki. Rezekinya apa? Rezeki kita semakin dekat dengan Allah. Atau kalau misalnya berupa harta, penyakit yang kita terima, yang kita rasakan itu akan membawa rezeki. Kenapa? Banyak tetangga-tetangga yang jenguk kemudian ngasih uang. Iya kan? Iya, subhanallah itu. Bahkan buat Pak dokter itu rezeki. Kalau nggak ada yang sakit, siapa yang ngasih, yang memberi mereka tim medis gaji? Gitu kan? Jadi rezeki itu sesuatu yang diberikan Allah kepada kita. Tinggal tugas kita itu bisa menikmati rezeki itu atau tidak. Betul nggih? Atau kadang sesuatu yang kita rasakan itu kadang nggak nikmat. Maksudnya banyak orang yang dikira dengan harta yang banyak itu dia bisa menikmati. Ada kalanya dia itu kaya tapi nggak bisa menikmati. Contoh, dia itu uangnya banyak, tapi ketika dikasih makan apa-apa itu yang bersangkutan nggak mau makan. Kenapa? Karena pantangan. Padahal dia sudah bisa beli. Dia bisa beli, tapi kenapa nggak bisa menikmati? Karena dia mau makan gurih-gurih gitu. Gak boleh. Katanya, nek gurih itu apa pandangannya? Kolesterol, kacang-kacangan, cocok. Apa? Asam urat, terus manis-manis, diabetes, asin-asin, darah tinggi, hipertensi, gitu kan? Nikmat kan? Tapi kadang orang itu rezeki ini cumpon, tapi dia itu juga nggak iso nikmati, sebabnya nggak iso tuku. Ngandalane ono hajatan, ono waliman. Jadi kepengin mangan sate iku ono waliman to. Terus apa amalan-amalan membuka pintu rezeki? Kemarin kita sudah banyak jelaskan. Ayo kita lanjutkan. Biar enggak ngalor ngidul. Mbok moror kantek ngono iki. Dan bisa tutup poin. Yang kemarin kita sudah jelaskan membuka pintu rezeki dengan bertakwa kepada Allah dan tawakal. Ini ayatnya jelas kemarin. Ayatnya jelas. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka akan diberinya jalan keluar. Nah, ini. Makanya kalau kita dalam kondisi masalah, kita lari pada Allah, kita minta kepada Allah. Di samping kita ikhtiar usaha. Dan kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak sangka. Orang yang dekat dengan Allah itu enggak khawatir masalah rezeki. karena Allah sudah mencukupinya. Bahkan orang yang sudah pasrah, seperti usaha, buka toko, kemudian dirinya itu wa may yatawakkal 'alallah, ini jangan lihat. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh.
Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Nah, itu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ini sudah kita bahas kemarin. Nah, kemudian istiqomah, ini sudah kita bahas. Istiqomah. Dan kemarin saya lihat sampai pada istighfar. Istighfar sudah kita bahas. Bahwa ternyata kita memperbanyak istighfar itu juga akan menarik rezeki. Yang keempat sekarang. Ternyata amalan ini bisa membuka pintu rezeki. Apa itu? Sambung silaturahim. Sambung silaturahim. Hadis yang terkenal dan mungkin kita sama-sama hafal. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man habba ayyamudda." Nah, ini ada hadis yang lain. Man habba ayyubsatalahu fi rizqi. Berarti kalimatnya ada yubsat. Ini kalimatnya ayyumadda. Man habba ayyumadda lahu fi umrihi. Barang siapa yang ingin dipanjangkan rizkinya. Wa ayyuzada lahu fi rizqi, dan siapa yang ingin ditambah rizkinya. Ada dua ini. Falyabir walidayhi. Maka berbaktilah engkau kepada orang tua. Yang kedua, wal yasil rahimah. Dan sambung silaturahim. Ternyata hadisnya jelas. Kalau kita punya orang tua, kemudian kita ngopeni wong tua, kita berbakti sama orang tua kita, rizki itu teko dhewe. Rizki itu nggak akan madeg. Tapi sebaliknya, kalau kita melantarkan orang tua kita, rizki itu bundeli. Silakan buktikan. Maka tidak ada istilah salah dalam rizki. Dan ini janjinya Rasulullah, janjinya Allah dalam hadisnya Rasulullah. Sopo mulyakno wong tuwa maka dimulyakno Gusti Allah. Ayatnya kan jelas. Ridhallahi fi ridhal ayatnya. Hadisnya kan jelas. Ridhallahi fi ridhal walidain. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Nek wis wong tuwa iku ridho, Gusti Allah bakal ridho. Nek wis wong tuwa iku gak ridho, muring-muring Gusti Allah yang muring-muring. Tapi tanda kutip ini ridhonya dalam kebaikan. Ridhonya dalam kebaikan. Banyak kisah. Mereka sing ngopeni wong tua usaha ini tambah lancar. Ini ada dua orang dengan usaha yang sama. Jadi yang satunya ini usaha ini kolaps, ganti usaha yang lain. Kemudian gagal lagi, ganti usaha yang lain, belum tikar lagi. Terus yang satunya itu ajek sampai hari ini ajek gitu. Jadi meteger saja dalam kondisi pandemi pun yang satunya ini masih tetap bertahan. Ternyata yang namanya santri kan, ya akhirnya sowan pada gurunya. Yai, usaha saya kok seret, usaha saya kok seperti ini. Ketika usaha buka ini gulung tikar, ganti usaha yang lain gulung tikar. Ternyata ketika ditanya, kamu punya orang tua? Satu punya. Tapi orang tua saya sudah meninggal. Oh, kamu seberapa mendoakan orang tua kamu? Seberapa sering? Ya, kalau hari Kamis itu kan saya ziarah ke makam. Itu saya doakan. Apa katanya? Kamu mendoakan orang tua setiap hari Kamis ziarah, itu belum cukup. Selipkan doa-doa kamu itu di setiap lafaz doamu. Doa untuk orang tua itu kalau sudah meninggal. Kalau masih hidup, di samping doa sudah pasti doa, maka berbaikilah dengan orang tuamu. Niscaya Allah akan menambah rezeki. Ini kan jelas ini. Barang siapa yang ditambah umurnya, barang siapa ini ditambah rezekinya, hadisnya jelas. Maka silakan berbakti sama orang
tua. Sudah ketemu kan hadisnya? Nah. Maka kalau ada nasihat, kamu punya orang tua enggak? Punya. Tapi di sana di kampung. Pernah ngasih apa pada orang tua? Ya, enggak pernah saya kasih apa-apa. Loh. Subhanallah itu. Saya ada pengalaman. Ada pengalaman ini istri saya ini. Ketika saya ada di Turki, mau berangkat umroh di tahun 2016-2017. Ini saya tawarkan pada istri. Mi, saya daftarkan umroh ya bareng-bareng. Apa kata istri itu? B, kalau boleh, yang berangkat jangan saya. Kalau sampai mau, yang berangkat bapak sampai berangkat mau karopean. Kelihatannya bapak itu sangat ingin sekali ke Mekah. Akhirnya, dan tak hati ini sih. Setelah itu saya mantap, ya tak telepon. Jadi mertua saya telepon. Ternyata sangat senang sekali itu. Dan saya tawarin, bapak ingin berangkatnya sama saya atau sama anak jenengan? Isi sama awakmu, sing ngerti Mekah Madinah ngono. Oh nggih pun. Berarti jenengan saya daftarkan dengan saya. Akhirnya ibu saya, ibu kandung ngomong ngene. Daftarno bojomu sakno. Lho, duit tekan ndi, Bu? Wis tak ono rezeki marono. Ternyata tidak lama kemudian ada rezeki untuk daftar. Jadi akhirnya apa? Istri mendahulukan bapaknya. Akhirnya istri ikut juga berangkat. Jadi kami berangkat bertiga. Dari rezekinya dari mana? Oh alam, dari rezekinya. Entah itu tiba-tiba undangan yang habis, atau letih, itu kan rezeki. Jadi ketika kita mendahulukan orang tua, Allah akan menjamin rezeki kita. Jadi jangan remehkan yang satu ini. Maka kalau kita masih punya orang tua yang masih hidup, muliakan mereka, enak mereka, insya Allah di kita. Dan mohon maaf, setiap saya keluar, saya ceritakan, setiap saya keluar ngaji, ini seperti ini tadi, mesti diantar di pintu rumah. Jadi ibu saya itu di pintu rumah, jadi melihat mobil saya keluar. Kalau sudah agak jauh gitu, ya ditutup. Difatihai. Kan ini mutiara beneran ini. Jadi sosok orang tua ini memang pembawa, mendatangkan rezeki. Kalau orang tua itu dimuliakan. Tapi sebaliknya, kalau orang tua itu kita telantarkan, jangan salahkan Allah. Kalau rezeki kita bundeli, kalau seandainya rezeki kita itu banyak, jangan salahkan, nek gak barokah. Iso ae rezeki akeh loro, iso ae rezeki banyak tapi digodhog bojo. Bisa jadi rezeki kita banyak tapi anak godhog. Enak kan, Mboten? Enak kan? Ini maka yang satu ternyata untuk membuka rezeki itu bukan hanya sambung silaturahim, ternyata apa? Ternyata berbakti pada orang tua. Kemudian silaturahim. Banyak orang-orang yang bisnis itu cerdas sekali membaca peluang. Semakin banyak partner, semakin banyak klien, maka rezeki semakin banyak. Ini dipraktekkan saudara-saudara kita yang ikut bisnis apa namanya itu? MLM itu, multi level marketing. Coba lihat saudara kita yang seperti itu, semuanya dianggap saudara. Gitu, ketemu orang nggak kenal langsung saudara, akhirnya jadi downline, gitu, akhirnya jadi partner kerjanya. Jadi silaturahim ini penting. Ketika saya datang pertama kali, ketika baru pulang ke tanah air tahun 2005, kan banyak orang nggak kenal. Otomatis kalau banyak orang nggak kenal kan yo nggak akan minta kita untuk ngaji atau apa kan nggak dapat rezeki kan. Hanya apa yang saya lakukan? Silaturahim. Akhirnya silaturahim kepada ustaz, silaturahim pada teman-teman yang sudah tanda kutip
yang sudah jam terbangnya panjang, yang sudah jam terbangnya banyak. Hanya oleh beliau-beliau, mereka saudara-saudara yang sudah lebih sukses dulu, wis nih, kok gantian aku Jumatan yo. Aku ono jadwal crash iki. Siap. Disuruh ganteng di perusahaan ini, di pabrik ini. Akhirnya apa? Setelah gantikan langsung ditawari jadwal, rezeki. Gitu teman-teman. Setelah itu datang lagi. Ini ada jadwal saya ngaji ini. Ganteng ngono yo, gak iso. Oke, siap. Setelah ngisi, mulai ketular dari orang satu ke satu akhirnya tahu. Kemudian apa? Mulai sampai hari ini kewalahan. Itu apa? Buat dari silaturahim. Nah ini saling. Kita itu ketika pulang tahun 2005 kemudian nggak kemana-mana, dekem main ngomong. Kira-kira siapa yang mau mendatangkan kita? Gitu kan? Jadi silaturahim ini penting banget di sekolah. Jangan remehkan yang satu ini. Mohon maaf, ini kok lagi. Nah ini belum familiar ini. Oke, mohon. Ini operator. Sebenarnya nggak boleh topiknya. Lanjut. Jadi membuka pintu rezeki satu apa tadi? Berbaik, berbakti dengan orang tua. Yang kedua, sambung silaturahim. Sama saudara. Terutama saudara di sini. Kita kalau punya keluarga, jangan sampai kita putus. Karena bagaimanapun saudara itu masih punya darah sama dengan kita. Maksudnya tunggal bapak, tunggal ibu, nah itu saudara. Saudara kandung. Entah itu saudara kandung atau saudara saya atau saudara ibu terserah. Saudara itu kalau memang dia itu memang satu darah biasanya, itu ada rasa kasihan, ada rasa batin, ikatan batin dengan saudaranya. Kalau kita memutus silaturahim dengan saudara, sementara saudara kita itu sukses, apalagi kita tidak baik hubungannya dengan saudara kita, kabur lah istilahnya kayak gitu. Yang ngapunten, akhirnya mereka akan enggan akan nolong kita. Tapi kalau saudara kita itu baik dengan kita dan kita baik dengan mereka, ada loh kakak nyekolah sama adik sampai sukses. Bahkan mohon maaf, adik gak di mobil. Ya, kebetulan kakaknya ini di Jakarta, dia bekerja Pertamina. Sekarang udah pensiun. Sudah meninggal. Yang saya ceritakan mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah. Amin. Jadi setiap dia pulang kampung, dia itu kesulitan. Kalau dulu itu tidak bisa kemana-mana karena nggak ada yang punya mobil adiknya. Adiknya nggak punya mobil. Akhirnya apa? Adiknya itu, Dik, sampean beli mobil. Duit kok sopo cak, duit kok sopo mas. Di sini loh. Sampean tak kasih uang ini, ibaratnya tak pinjemin lunak. Nyawe sakarpean. Ini kan sama-sama pegawai negeri ini. Wis ambil mobil sana di dealer sana. Nanti kalau setiap saya pulang, mohon maaf mobilnya tak pinjem, tak pakai. Untuk apa? Keliling-keliling atau untuk silaturahim ke kampung. Nah, kira-kira kalau jenengan punya saudara kayak gitu, ada kucuran lunak gitu, gimana? Akhirnya adiknya beli mobil baru. Beli mobil baru. Tapi ya gitu, ketika kakaknya atau ketika masnya itu pulang, akhirnya masnya ini mobil itu dipakai. Jadi mobil itu dipakai oleh masnya. Nah itu. Dan kemudian ada lagi. Adik itu dong haji loh. Saudara-saudaranya sudah haji. Akhirnya begini tataran deh. Dulu kan nggak sesulit sekarang kan. Nah, sekarang itu daftar haji dengan harus rela menunggu 35 tahun.
saya bulan Desember mendapatkan anak saya itu berangkat tahun 2040. Wis pokokan 30 tahunan wis pokokan kok berangkat umur 50 dan. Padahal daftar sekarang masih umur 17 18 ya. Kalau dulu itu kan daftar berangkat gitu dan setahun gitu sudah ditutup sudah. Sekarang enggak, wah daftar pada daftar. Lihat itu yang daftar itu tua-tua ini kira-kira. Semuanya optimis, yang penting saya daftar. Urusan berangkat itu urusan nomor piro ini. Yang penting daftar niku. Nah, akhirnya adiknya ini belum berangkat, akhirnya didaftarkan wis tak bantu. Jadi adik keluarganya itu sudah haji-haji gitu. Kenapa kakaknya yang itu? Kakaknya yang membantu. Kalau punya saudara kayak gini gimana rasanya? Nikmat atau tidak? Enak. Bahkan saya ada kajian setiap hari Senin. Itu dana-dana yang di musola itu kalau butuh apa, takmirnya ini mesti ngebel saudaranya, kakaknya atau adiknya. Ini kebetulan kakaknya sukses, adiknya juga sukses. Ini Muhammad dana kajian. Ya apa iki jasa ustaz kan oh kayak apa jenenge iku kayak konsumsi ini kan ya mas benar tak transfer mesti dek iku apa jenenge kate morselen iki butuh keran butuh apa mas butuh sekian ya tak transfer. Jadi donaturnya ini adalah keluarganya dia dan itu adalah kalau enggak adiknya ya kakaknya. Jadi ini berjuang di balik layar. Karena yang bersangkutan nggak pernah ada di musola itu karena jauh di sana. Yang satunya kalau nggak salah di luar Jawa Timur pokoknya. Yang satunya ada di situ tapi profesinya sebagai seorang dokter. Jadi ini yang diamanai jadi takmir musola ini mesti cerita tentang ini saya ambilkan dari ini. Wah hebat itu kalau punya saudara yang saling bekerja sama. Ngono iku nek misale galau, mosok iso gitu. Tapi kalau seandainya tetap sambung sedulur enak itu. Nah, sekarang enggak. Gara-gara hanya warisan sedikit aja akhirnya saudara menjadi orang lain. Betul enggak, Mboten? Atas bagi itu ae. Nah, itu nakalan nakalan ben. Sampai di hubungan saya. Pokokan kalau ada orang nakalan itu biasa uripe gak enak. Biasa kawet. Sampe nene Mas Ban. Iki dipek kabeh iku. Mobile bapak dipek. Tanah sing sakmono yo dipek. Nah sesakwale sauplik wis ta sampe limo ae. Barokah. Lha mau apa kan? Ya wis. Nek wis dinasihati limono kok jembanggel ya wis. Yang penting akhir tukaran akhir kalau. Kira-kira tapi kalau seandainya itu wis nerimo wis ben jarno sampe ndelok dhewe sampe iso ndolek seperti itu bisa beli tanah bisa beli rumah lihat saudara sampean masa iso jakan warisan kok akhirnya apa yang terjadi enggak diisi kesel ternyata harta yang dia dapatkan dari ngeroyok harta yang itu statusnya warisan yang harus dibagi dengan aturan ternyata apa? Ludes enggak titik. Akhirnya yang terjadi kere. Fakta ini soal itu. Fakta dan sing nakalan uripe mesti enak. Wis ta iku. Itu langsung adab dunia niku. Hati-hati jenengan. Gitu. Jadi ini lagi. Sama saudara, walaupun mereka tidak baik dengan kita, ojo dibales ke api. Medot rezeki itu. Itu karena datang ke saya, mosok aku sing datangi, aku pernah mas. Kita tradisi di Jawa itu kan sing enom mesti nyambangi sing tua kan gitu kan. Apakah boleh mas nyambangi adik? Boleh kan? Iya, tapi kita kadung ada mesej yo sorry. Aku luwih tuwek ketimbang kono, aku nyambangi kono. Lho. Sing ala iku dadi kekasihne Gusti Allah, nyantai saja. Situ nggak pernah datangi rumah kita datangi rumah mereka. Masuk kita balas.
Nah, misalnya elek dibales elek dadi opo ngono. Kira badan. Itu mbok mampir ngono lah ya iso ngono. Lah kalau enggak mau mampir ya mungkin dia sibuk. Ngono lho. Kita yang enggak sibuk ya kita yang datangin. Enak sih. Ternyata enak. Kalau kita mau menyambung sedulur kayak gitu, nanti hubungannya juga bagus. Umurnya juga iso diperpanjang oleh Allah dalam artian kita seneng, kita bahagia hidup rukun, rizkinya juga akan ditambah oleh Allah. Tiba-tiba apa? Situ butuh sesuatu atau mungkin memberi sesuatu ya dilewatkan kita. Enak nanti. Jadi yang satu ini jangan diremehkan. Satu apa? Bakti sama orang tua. Yang kedua nyambung sedulur. Kalau orang tua kita sudah meninggal, maka bakti kita seperti apa? Bakti kita itu kepada keluarga atau saudara dari orang tua. Kita punya pakde, kita punya palik, ya itu kita bayikin itu. Itulah sing iso didelok. Kepengin delok bapak, ya delok adike. Minimal wajahnya iku mirip. Gitu badan. Kadang kayak gitu kan. Jadi hiburan. Nah, tapi yo aja delok tok apa-apa di sisihno rezekimu iku kekno palikmu, kekno pakdemu gitu kan. Ojo ngenteni yoyo tok kono sarunge cap mangga, sarunge cap yo nek selalu kono sarung yang berkualitas. Sarung cap merek BH tambah X BHS. Harus ada S-nya. Kok sponsor, saya nggak dapat dari sponsor loh, saya sebut merek. Kemudian berikutnya, nah ini juga memperbanyak sedekah. Kalau ceritanya wong loman itu tambah ludes. Itu Ustaz banyak itu orang loman tapi ternyata kalau berarti niatnya salah deh. Gitu kan? Nah ini coba lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Memperbanyak sedekah itu, dan barang siapa barang apa yang kamu nafkahkan dan sesuatu yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Dan dialah Allah memberi rezeki yang sebaik-baiknya. Bahkan ketika pagi hari ini kayak gini, malaikat ada dua malaikat itu berdoa. Doanya beda. Yang satu berdoa kepada mereka yang mau sedekah di pagi hari itu. Allahumma anti munfiqan halafan. Ya Allah, berilah orang-orang yang sedekah di pagi hari itu pengganti rezeki yang lebih baik dan rezeki berkah. Malaikat yang satu doa. Yang satunya lagi berdoa. Ya Allah, berilah jadikan mereka-mereka yang bakhil sing mati dina iki kebinasaan kehancuran. Berarti malaikat loro dungane siji. Sing siji ndongakno ben dhek itu diganti oleh Allah rezekine semakin berkah, semakin panjang umur sehat. Yang kedua didongakno ben hancur. Ya apa kira-kira? Maka beruntung yang mau sedekah pagi hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang ngasih sedekah hari ini makan sarapan pagi ini, mudah-mudahan sesuai dengan doanya malaikat tadi. Allahumma ati munfiqan halapan, ya Allah berilah mereka yang mau bersedekah di pagi hari pengganti yang lebih baik dan lebih berkah. Mudah-mudahan apa yang mereka berikan untuk konsumsi kita di pagi hari ini dibalas oleh Allah lebih banyak dan lebih berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya akan diri suratul ladzina an'amta alaihim amin. Amin. Ustaz kok iso ngomong sarapan kok dikit maneh. Lah ini piring balik iki apa gak sarapan iki? Nggih, ana sarapan mboten iki. Nah, mboten kok aku ditagi wong-wong iki. Lu pernah Pak? Saya ngajak ngaji pagi itu. Jadi pagi itu ngajaknya saya ikut ngaji saya, biasanya ada sarapan. Jadi pernah saya ngajak ibu-ibu satu mobil.
Ternyata apa? Di tempat itu kebetulan panitia sing biasa ngasih sarapan itu kok gerak atau sakit itu. Akhirnya sepi kan sarapan suguhan. Akhirnya nopo? Sing gowe kena ori. Ya, tukokno pecel wis. Lah kan janji kok iso sarapan. Saya kan dulu pernah bawa ibu-ibu. Balik. Jadi sedekah itu akan membuka pintu rezeki. Sedekah itu akan membuka pintu rezeki. Silakan buktikan. Maka jenengan coba yang saya baca tadi surat Al-Lail. Fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyasiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyasiruhu lil usra. Jangan balik loh nggih. Sing pertama itu fa'amma man a'ta wa taqa, barang siapa bertakwa, memberi dan bertakwa. Jadi sedekah ini wasaddaqa bil husna, membenarkan yang baik atau sedekah dengan yang baik. Fasanuyasiruhu lil, maka Allah akan mempermudah, urusannya akan dimudahkan oleh Allah kalau dia mau apa? Sedekah. Bisa duwe kanca jenengan candok, jenengan njaluk tulung nyok ngono wis. Gitu kan? Punya temen jenengan kok gak pernah ngejak jaluk tulung ya angel-angel. Ayo, gitu kan? Kan kalau kita itu baik, apalagi sering ngasih gitu, kok akhirnya dikasih juga. Kalau jenengan ada urusan gitu, kok kebetulan teman jenengan itu memiliki tanda tangan ini larang, jenengan datang, padahal jenengan itu baik dengan dia, sering ngajak ini, sering ngasih ini. Ternyata ketika jenengan minta tanda tangan, langsung tanda tangan, terus gak usah macam-macam. Ini tak tanda tangan ini. Tapi kalau kita wis medit nang akhirnya kita minta tanda tangan, diangel-angel. Itu kudunya loh. Gitu kan? Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyasiruhu lil usra. Jadi yang mudah itu jadi sulit. Makanya lihat, jenengan kalau ada apa ya namanya lain, mesti kakak diajak makan, diajak lunch. Lunch ini kenapa? Makan siang. Ayo kita lunch. Ngomongin sing rada-rada ngono iku lak ngomongnya rada Inggris ya. Ayo kan ayo lunch. Kita mana? Kita kapan? Dinner kita. Dinner itu kenapa? Dinner itu makan malam. Kapan kita? Di mana kita makan malam? Ya pantes. Kapan kita dinner? Oh. Kan ngono kan padha karo klien ngono. Akhirnya apa? Jenengan carikan tempat yang nyaman. Di situ kita sambil makan, akhirnya sambil ngobrol. Jadi mangan ambek ngobrol itu lebih masuk. Gimana? Mangan ambek ngobrol. Iki ngobrol kok kan mangani tak masuk garing. Ngaji ono konsumsi nih ambek ngaji kalau konsumsi masukkan sing ndi. Ono konsumsi nih, nek kalau konsumsi nih ngantuk. Nek ono konsumsi nih katingan terus diseruput. Nah, ini diseruput. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Lah iku pentol iki. Pentol ya Allah, pentol. Mosok kula ngisi ngaji ambek pentolan. Ya kok mari ngene dicipi, ngene kan. Monggo diseruput. Nah, jenengan Allah bismillahirrahmanirrahim. Si ono alasan ngono ceritane, Mas. Pun. Jadi beda loh. Beda. Maka kalau kita jadi orang dermawan, oman, itu rezeki kita nggak akan semakin seret. Lancar. Insya Allah bisa praktek loh. Kita punya tetangga saja loh prakteknya. Kita punya tetangga oman dan tonggo. Kita bepergian, tonggo itu malah jogo. Ada orang yang nggak dikenal loh, tonggo belah itu. Kata apa Mas?
Mesti. Tapi kalau kita sama tetangga sudah nggak loman, di tengah tuh bila pitung turunan. Kadang tuh duran ngono, mek kulit itu dikuak ngarepe omah sampe tanggane gak didumi mek ambune tok ngono. Ono wong gak kenal ngono dijarno. Jarno. Malah sampe lapor Mas. Ini kok boleh Gis? Kecil iki sih, asli sing gede. Wong iki gak ono omah, lho lampu nyala terus. Apa wis karo ngene. Maka ketika kita dapat musibah malah disyukur jongor kapok akhirnya gitu. Iya. Tapi kalau kita baik dengan tetangga, kita gemar sedekah nang tonggo, wis tak ngemeng ngono wis. Ngarep rusuh itu disapokno. Gerbang durung buka dibukano. Ngono nek maksude ngene iku. Uncalno berkah. Gerbang durung dibuka ngono mobil teko ngono tonggo teko dibukano. Ngono iku nek maksude napa? Uncalno berkat. Gimana? Terus ini nih, yang satu ini jangan juga, jangan diremehkan. Memperbanyak sedekah. Nah ini, mohon maaf yang keenam. Yang keenam, sing cik nom-nom, sing cik bujangan. Wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlihi wallahu wasi'un alim. Ini saya masih ingat sekali. Ayat ini tak jadikan dalil naklukno atine maratuwa. Pada saat itu kan masih kuliah, cik durung lulus di tahun kedua. Ngono ngebet rabi ditakoni sama orang tua, nanti nafkahnya seperti apa anak saya nanti? Ya tak jawab, kalau sekarang ya saya nggak bisa, nggak tahu ini. Tapi saya yakin dengan kalau niat saya ibadah, nikah ini untuk ibadah. Iya kunu fuqara yughnihumullah, tak dalil. Jikalau engkau masih miskin, jikalau mereka masih miskin, maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia Gusti Allah. Jikalau masih miskin dengan nikah, maka Allah akan memberikan dia kaya. Wis praktekno, Mas sampai sini nikah durung? Sampun. Umur berapa? Oh, cik cilik 19, aku umur piro. Nah, nanti kalau mau nikah jangan pikir panjang. Cari syaratnya kalau menikah, kalau saya belum dapat pekerjaan, cari moroto sing gelem itu. Ya kan itu kan nggih, moroto sing gelem. Anake gelem moroto gak gelem ya situ ben. Terus apa cara menaklukkan hati moroto ya? Jadilah orang yang memiliki kelebihan. Atau ambil hati orang tuanya. Nah itu. Jadi gak kena anaknya, kena bapaknya. Gimana? Jadi ternyata wa angkihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Dan kawinilah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak kawin atau orang-orang yang layak nikah dari hamba-hamba saya yang laki-laki dan hamba sayamu yang perempuan. Iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Contoh sederhana. Ada orang mencari pekerjaan, dia sudah punya istri. Ada orang yang mencari pekerjaan, dia belum punya istri. Mungkin orang sikapnya beda. Jadi ada rasa kasihan kepada mereka yang sudah punya istri. Sang tulis di bojo. Ini kerjaan ini kayak nopo mai. Turunan iku sing ibu jangan. Bahkan nyangoni. Sang iku wis duwe bojo, duwe anak pisan. Kok tuku susu teko ndi? Ambaono, sang niku tambaono. Ate sing isi cek bujangan, ngono wis 50 gak apa-apa bujangane. Kan beda kan ya sikapnya kadang ya. Makanya rizki istri itu dilewatkan kita. Rizki anak dilewatkan kita. Ibarat kita itu kayak keran gitu.
Ada ayatnya kan ada dua yang dibalik. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Yang satunya lagi nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ini masalah anak, masalah keluarga. Nahnu narzuqukum, kami memberikan rezeki kepada kamu, hai suami, wa iyyahum dan mereka. Berarti rezeki kita yang kita dapatkan itu mereka merasakan rezeki kita. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dalam ayat yang lain, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami memberikan rezeki mereka, kamu juga akan dapat. Contohnya yang sederhana. Kita punya anak. Kemudian kita datang ke bapak kita atau ke mertua. Akhirnya mertua atau ayah kita itu ngasih sangu atau merseni landasan. Aku kan merseni anakku bisa kerja. Aku merseni tuku. Saya ngasih cucu saya. Nah, kira-kira duwe wong putune cek cilik, sing namani sing arek cilik mah wong tuane. Tak orang tuanya. Wis wong sing namani wong tuane ya tak gawe cek. Betul namanya. Jadi saya pernah itu. Anak saya sunat khitan yang masih kecil ini oleh sangu. Akhirnya apa? Duit itu dikaitkan nabi. Akhirnya buat apa? Buat bayar KKI daftar sekolah. Lu video itu itu tak tukono PS wis regane piro? Iku tak tukono apa ngono tak total ngono wis iki kira tak cilik. Jadi ini apa jenenge nek oleh sangu gawe tuku PS. Jadi ini nek oleh sangu gawe tuku apa ngono niku. Ya wis. Oh, berarti kedua dhewe yo. Iya. Ya wis. Oh, biaya sunat apa ndi? Ya iso sangu niku. Oh, total 1 juta kan? Ya wis tak dhewean niku nak. Jadi Allah memberikan rezeki anak kita juga merasakan rezekinya gitu. Yes. Jadi menikah ini bisa membuka pintu rezeki, kok menambah rezeki. Iya benar ya nih. Menambah pintu dan menambah rezeki. Nggih, pun berikutnya. Oh ini ada. Iltamisu al-ghina fin nikah. Carilah kaya kehidupan berkecukupan dengan menikah. Mencari rezeki nikah, apalagi istrinya itu sugih. Nah, enak wis modal awak oleh harta. oleh wong oleh harta. Jadi ini diantaranya cara atau pintu mencari rezeki. Kemudian memperbanyak sedekah sampun. Nih, pun. Sholat duha. Ternyata amalan kita kalau jenengan mau istiqomah, yang satu ini salah satu hikmahnya, salah satu manfaatnya, salah satu fadilahnya sholat duha itu adalah untuk menarik rezeki. Jadi dalam diskusi ini, Allah Azza wa Jalla ya ibni Adam, la ta'jiz an arba'i raka'atin min awalin nahar aklika akhirah. Jadi Allah berfirman, wahai manusia, anak Adam, janganlah ketinggalkan 4 rakaat sholat pada awal siang, pada waktu duha, supaya engkau tercukupi pada akhir siangnya. Jadi jangan remehkan. Nek sholat duha ya ojo 2 rakaat minimal 4. Nek iso ya 2 rakaat ya apa, tapi nek dalam hadis ini minimal 4 rakaat. Ternyata apa? Ketika kita mau melaksanakan sholat duha, Allah akan mencukupi rezeki kita sampai siang nanti, sampai nanti. Itu termasuk pembatal rezeki. Kan doa sholat duha itu kan ada. Wa in kana rizqi fis sama' fa'zilhu. Allahumma in kana rizqi fis sama' fa'zilhu. Ya Allah, seandainya rezeki hamba ini masih di langit maka turunkan.
Wa in kana fil ardi fa'khruju. Ya Allah, seandainya rizki saya ini masih di bumi maka keluarkan. Wa in kana mu'siran fayazhiru wa in kana mu'siran. Seandainya rizki hamba ini, rizki saya ini masih sulit maka mudahkan. Wa in kana qalilan faqatiru. Ini tak tambah dhewe. Seandainya rizki saya ini masih sedikit perbanyak. Nek ditambah lagi nek napa jenenge sing pas bagi mubalik apa maneh kate Ramadan iki. Wa in kana ba'idan faqribu. Ya Allah, seandainya undangan saya masih jauh-jauh dekatkan ya Allah. Kate Ramadan iki ben jadwal penuh ngono. Lah wa in kana ba'idan faqribu. Kemudian wa in kana haraman fatahhiru. Seandainya rizki saya ini masih campur barang haram maka bersihkan. Itu kan ada di dalam sholat duha. Maka sholat duha kalau bisa jangan tinggalkan. Ustaz, saya ini sudah istiqomah sholat duha tapi saya kok gak sih kok sih melarat ini bu sampai kerja tambahan. Oh dan yes kondi. Iya kerja, iya sholat duha, iya sholat duha ya kerja. Saya juga sudah kerja. Tapi kok saya itu kok jadi marah tay. Ya nasibmu itu berarti sedang diuji oleh Allah. Mana sih? Nah kan kadang kita itu ada orang itu benar-benar mati-matian doleh rezeki, ternyata dia itu bukan rezekinya. Ada juga. Bahkan orang itu doleh rezeki, sampai budal isuk sampai halu. Rezekinya ya sesamono ae. Itu memang rezekinya ya sudah segitu. Bahkan yang lucu itu orang itu mencari rezeki sebanyak mungkin dikumpul sampai miliaran. Akhirnya apa? Setelah ngumpul miliaran ternyata dia meninggal. Berarti hartanya milik siapa? Ahli waris kan? Apa mana? Ahli warisnya medit pisan. Gak ngalir belas. Ketika banyak orang yang doakan mek disuguhi banyu putih ambek gorengan. Padahal ketika meninggal ini si mayit ini meninggalkan harta yang luar biasa. Asli ngono niku ninggalno dhuwit akeh miliaran ngono niku kan ya misalnya ono tahlilan sing ndongakno ngono sampe satu ustaz sampe 1 juta ngono kan enak kan yo. Tapi tak tumon seumur hidup saya sing tahlilan dene 100 sik tak tumon minimal paling ya 2.000 ngono. Iku ngenteni 7 dinane. Kira bener. Ngenteni 7 dinane diwake amplop pisan. Dibuka 2.000. Kadang rada rezeki lo dibuka 5.000. Bener nggih? Tapi ada anaknya ini kaya-kaya nih. Memang dunyanya akeh. Jadi sing doakan itu yang tahlilan di rumahnya itu dikasih mushaf, ada dikasih sarung. Weh, beruntung wis pokan. Jadi kancane, "Mami kan tahlilan." Gak. Oh, le kamel kare rezeki. Oh. Sing tak kowe itu sarung siji-siji lho. Yang mesti aku tak melok nang ngono. Kita kan dino sih. Ora kok dino jan. Menisuk melok kalau om. Subhanallah itu. Nggih, wis. Dan ada kowe sajadah siji-siji. Oh, enak ngene. Nggih. Ada yang lucu lagi itu. Dunia ini wis dikelompok-kelompok kemudian dia meninggal. Akhirnya anaknya yo ada tradisi. Itu si mayit ini gak diberangkatkan dulu, dinginepno dhisik. Oh, dinginepno yo. Oh iya, dinginepno. Bahasanya apa dia bahasanya? Disemayamkan ya. Tapi kadang ada orang istilah mayit dinginepno nang omahe sik. Nesuk dimakamno. Dinginepno. Kira-kira nginep iku nggone dhewe ta nggone wong. Istilah nginep iku jenengan bermalam, kira-kira bermalam itu di rumahnya sendiri atau di rumahnya orang? Orang ya? Iya kan? Berarti kan ketika dia sudah meninggal, semua yang dia milikin, rumah yang dia bangun sejak awal sampai sudah megah kayak gitu, sudah bukan milik kita. Betul namanya? Bahkan anak-anak kita itu nggak mau kita tinggal di situ. Misalnya, ada yang wasiat.
Le, engko nek aku mati yo. Kok makamno kok kamar iki yo. Makamno kok kamarku iki. Kira-kira anake gelem lakoni ta enggak? Lah apa mati yo kok ono gemblong sing mati kono kuburan apa dimakamno ning omah iki lha omahku. Ya masih kan. Sing turu yo gak gelem kira-kira mosok turu pinggire makan. Gitu ta, Mboten? Bahkan dimakamkan di depan rumahnya lo gak setuju itu. Oh, cok lo. Padahal nih istri yang setia seperti siapa? Sayyidatuna Aisyah itu rela tidur di samping makam suaminya. Siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad itu ketika meninggal dimakamkan di mana? Di kamarnya kan? Iya. Kemudian Sayyidatuna Aisyah itu tidur di samping ada sekat. Makanya beliau digelari apa? Sayyidatul kuburin. Karena tidur di samping makam. Nah itu. Kemudian meninggal ayahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dimakamkan di situ. Sayyidatuna Aisyah itu ya tinggal di situ. Jadi tidur di samping makam orang tua dan makam suami. Kemudian setelah diisi atau ketika dimakamkan di situ orang lain, maksudnya orang lain kan nggak ada hubungan darah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, akhirnya Sayyidatuna Aisyah itu pindah. Loh kenapa pindah? Ada orang lain di situ. Kalau yang satunya tadi apa? Suami. Kemudian satunya lagi siapa? Ayah, masih keluarga dan masih tidur di dalam temani makam. Ayo kira-kira ya Allah. Di Mesir itu makam itu dibangun rumah. Jadi di pemakaman itu ada bangunan-bangunan seperti masjid. Ternyata bukan masjid, makam itu. Karena makamnya itu kan di bawah tanah, di bawah. Di atasnya dihuni oleh juru kuncinya itu. Mereka tinggal di bawahnya makam itu santai mawon ini. Nah kita coba rumah dekat makam lu gila-gila. Gitu teman-teman, apalagi zaman corona itu level papan ini balik bendina sing budal. Nyengung ini wedi akeh gunung-gunung sing anyar apa maneh sing gunungan makam-makam yang baru-baru itu banyak yang dia kenal. Ini koncoku, itu ya koncoku, iki ya koncoku, nah baru ngejak aku kan. Ayo. Maka omah dekat makam, dekat kuburan itu nggak sembarang orang bisa kuat itu. Gitu teman-teman. Apalagi kalau ada yang matinya bunuh diri, wah mencekam. Padahal ya podo ae padahal ini. Gitu teman-teman. Kok tutup ngono. Salat duka ini bisa narik rezeki. Nah, yang ke-9, melakukan haji dan umroh ternyata bisa narik rezeki. Kalau ada orang yang pernah haji kok hidupnya tambah miskin, berarti salah niat gitu ya. Orang yang pernah umroh kok tambah miskin, itu salah niat. Nah, di sini jelas ya. Tabi'u bainal haji wal umrati. Inilah ibadah haji dan umroh. Dengan ibadah haji dan umroh yang lain. Fa innahuma yanfiyanil faqra wad dzunub. Karena sesungguhnya ibadah kedua ibadah tersebut bisa mengikis kefakiran dan dosa. Di samping bisa menghapus dosa, umroh dan haji itu juga bisa menghapus kemiskinan. Makanya kalau misalnya nang Mekah Medina, insya Allah hidupnya semakin berkah. Mulai kok tambah koles berarti dia budal utang. Besoknya nyaur. Boleh lah Ustaz berangkat ke tanah suci mau utang, nggak masalah. Sing penting iso nyaur. Karena yang di al-kiru khobasal hadid, sebagaimana tukang pandai besi mengikis karat yang ada dalam besi. Ini salah satu cara-cara menarik rezeki. Dan yang terakhir, perbanyaklah doa. Allahumma qina bihalalika an haramika wa ghnina bi fadlika an siwak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Iku mesti rata-rata tak waca nek pas mari salat. Iku paling gelek donga sing tak waca. Karena 3 ini jos.
minta ilmu yang manfaat, minta rezeki yang berlimpah halalan thayyibah, minta sehat. Telu iki nek gandeng pokis. Ilmu manfaat tapi gak nyekel duit, sehat ya gak enak. Nggih mboten? Nyekel duit, sehat tapi gak duwe ilmu ajur. Sehat gak nyekel duit, gak duwe ilmu ajur pisan. Kita akan semakin jauh dari Allah. Nggih mboten? Jadi telu iki digabung jos. Ilmu manfaat, terus rezeki duwe akeh barokah, terus sehat. Enak itu. Jos. Nggih. Pun ada yang ditanyakan tidak ada, selesai. Sekian. Walaupun apa yang didiskusikan tidak ada nggih. Pun. Jadi ini semuanya adalah amalan-amalan ikhtiar kita untuk menarik rezeki. Mudah-mudahan yang hadir ini rezekinya dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan yang hadir ini rezekinya diperbanyak oleh Allah. Rezeki yang banyak, halalan thayyibah yang barokah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا الشفاء من كل داء وسقم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf kalau ada salah kata, kalau ada yang tersinggung dengan ucapan saya, tolong saya dimaafkan. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam kesempatan dan kondisi yang lebih berkah lagi. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli